Selangkah demi selangkah, kami menaiki anak tangga yang mulai retak dan berlumut. Dengan pegangan besi yang bercat warna biru, menambah keingintahuan kita untuk terus naik ke puncak situs Gunung Ratu. Dengan dikelilingi rimbunya pepohonan, di sini kita bisa menemukan banyak sekali bendera merah putih yang dipasang di setiap penjuru sisi makam. Ada 2 makam dengan nama Garangan Putih dan Kucing Condromowo. Yang kabarnya 2 makam ini adalah hewan peliharaan dari Eyang Ratu Dewi Andongsari. Gajah Mada, pemersatu Nusantara dengan sumpah palapa. Siapa yang tidak kenal dengan Gajah Mada? Meskipun tidak ada bukti tentang kebenarannya, namun Mahapati dari Kerajaan Majapahit ini dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Maka jangan heran jika di banyak tempat di Indonesia terdapat dongeng tentang kelahiran pati yang terkenal dengan sumpah palapanya ini. Dan diyakini di tempat inilah Dewi Andongsari melahirkan Gajah Mada. Dewi Andongsari adalah salah seorang selir dari Raden Wijaya, raja pertama Kerajaan Majapahit. Pengangkatannya sebagai istri yang dituakan menimbulkan pencemburuan dari permaisuri Tri Buana Neswari, terutama saat Dewi Andongsari memiliki keturunan. Tri Buana Neswari khawatir akan putra Dewi Andongsari akan menjadi raja. Dewi Andongsari akhirnya disingkirkan dari kerajaan. Gajah Mada. Gajah Mada menyimpan segudang misteri, mulai dari kelahirannya sampai kematiannya. Dari sisi kelahirannya, banyak versi yang berkembang di masyarakat. Ada yang bilang Gajah Mada dilahirkan di Bali, ada juga yang menduga dilahirkan di Lamongan. Dan tidak sedikit orang juga menduga bahwa Gajah Mada dilahirkan di Mojokerto. Menurut kitab Usana Jawa, Gajah Mada dilahirkan di Bali, sedangkan menurut Serat Pararaton disebutkan bahwa Gajah Mada anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon adalah seorang pengawal Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Pada waktu runtuhnya Kerajaan Singosari, diceritakan Raden Wijaya kala itu mengungsi ke Madura. Di kejadian itu, Gajah Pagon mengalami cedera atau luka, sehingga Raden Wijaya meninggalkan Gajah Pagon dan memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madura sampai ia kemudian menikah dan mempunyai anak. Anak inilah yang nantinya dikenal dengan nama Gajah Mada. Istilah gajah sebenarnya simbol bagi sosok yang pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia pada pemimpinnya, mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan aneka rupa penghalang. Mas Den ini ada sesuatu kelebihan, bisa menangkap dimensi-dimensi lain. Nih, Mas Den lagi berkomunikasi dengan penunggu di pintu masuk anak tangga tadi. Seperti kalau yang saya tangkap tuh tugasnya seperti mata-mata gitu kayaknya. Jadi setiap seseorang yang datang ke sini tuh dia tuh tahu tujuannya apa, seperti itu kayaknya. Gitu ya. Artinya nguping gitu ya. Tujuan setiap orang yang masuk ke sini positif apa negatif. Ya, gitu ya tugasnya ya. Kalau makhluk yang liar kan Eko ya. Itu nggak bisa masuk ke dalam gitu. Jadi misal ini seperti kayak terbatasi seperti itu kan. Jadi makhluk-makhluk yang liar itu nggak bisa sembarangan masuk seperti itu. Semakin kita masuk ke dalam itu semakin disambut dengan aura positif seperti itu. Di sini kan tempatnya di masa hidupnya ibu dari
Mahapatih Gajah Mada, Mas Den ya. Ada sekilas kejadian apa yang Mas Den tangkap di tempat ini? Ada peristiwa seperti pelarian seperti itu Kang Eko. Jadi di sini ini tempat bisa dibilang persembunyian, bisa mengasingkan diri lah, lebih tepatnya mengasingkan diri seperti itu Kang Eko. Siapa yang mengasingkan diri di tempat ini? Ibunda Ratu. Gitu ya. Seperti itu yang saya tangkap. Teman, kita berada di sebuah makam di mana di sini ada dua makam. Yang satu diberi nama Garangan Putih, dan di sini juga ada makam yang bernama Kucing Condromowo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat sini, dua makam ini adalah hewan peliharaan dari Bunda Ratu Andongsari, ibu dari Mahapatih Gajah Mada. Dikabarkan bahwa di masa hidupnya Bunda Ratu Andongsari dan di masa kecilnya Mahapatih Gajah Mada, Bunda Ratu menitipkan Mahapatih Gajah Mada ke dua hewan ini, teman-teman. Mas Den, saat ini dikala Mas Den bersama saya sedang duduk di sebelah dua makam ini, adakah sosok-sosok dari dua makam ini? Ada. Seperti apa? Kalau bisa dijelaskan. Wujudnya tapi bukan hewan ya. Ini berwujud manusia seperti itu Kang Eko. Memang manusia wujudnya gitu. Cuma ilmu yang diberikan Ibunda Ratu diberi nama Kucing Condromowo Garangan Putih ini. Ini manusia. Dua manusia ini masih muda ya. Memang satu pasang seperti itu. Laki-laki dan perempuan. Jadi teman-teman, waktu kita berbincang-bincang sama Mas Den, ini ada sosok astral yang ingin masuk dan mengatasnamakan Nyai Larasati. Nyai Larasati di sini sudah lama nggih. Di dalam Oh nggih nggih. Nggih. lu sari Allah siang Nyai, jenengan ingkang waktu niku ngeramut sinten mawon? tiang kaleng Yang kalih sinten niku, Nyai? Bunda Ratu Andongsari kali Den Bagus. Den Bagus, nggih nggih. Den Bagus niku nggih menika Gajah Mada menika. Dereng kadanangi singgah keniku. Oh, waktu itu Den Bagus namanya masih belum Gajah Mada nggih. Siapa nama aslinya, Nyai? Den Bagus Ranggana. Sinten, Nyai? Den Bagus Ranggana. Den Bagus Ranggana. Oh, nggih nggih nggih. Niku tasih alit nggih. Wonten teng mriki nggih. Jenengan sing ngomong.
nimang-nimang ngoten nggih.